kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kau Tuhan yang selalu alam setiap langkah hidup kami, selalu setia dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kalau Tuhan ada, Tuhan setia, maka sepanjang hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengan ucapan syukur. Setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami Bapa, tiba saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, Tuhan yang ubahkan hati kami, Tuhan yang ajar didik bentuk setiap kami. Kami doa Tuhan, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami datang dengan sikap hati yang rendah hati, sikap hati sebagai hamba yang mau untuk diajar dididik sama Tuhan. Kami doa benih firman bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan kami percaya kalau kami jadi pelaku firman, apa yang Tuhan sediakan pasti di bagian setiap kami. Kami berdoa, kami bersatu hati, kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan Tuhan mengalir, Tuhan yang sucikan layakan hamba-Mu di Tuhan. Kami doa sama seperti Daud diurapi roh Tuhan bertahta. Kami doa hamba-Mu diurapi roh Tuhan-Mu bertahta dengan luar biasa bagi hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pelayanannya luar biasa. Semua yang hadir diberkati dengan sempurna. Isi hati-Mu yang disampaikan Tuhan. Ini jemaat-Mu Bapa, berkati mereka dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Saya mau bilang saudara, senyum yang totalitas, karena senyuman meningkatkan kecantikan ketampananmu saudara. Bilang kanan kirimu, senyum dong. Bilang sama yang ngomong, kamu tambah cakep hari ini, haleluya. Bilang sama yang ngomong, jangan gombal. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Senang bisa jumpa saudara, saya melihat kesetiaan dan semangat yang selalu luar biasa setiap minggunya. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Yuk kita buka Daniel pasal yang ke-6. Saudara bisa tandai karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Ayat pembuka kita baca 17 dan 18. Daniel pasal yang ke-6 ayat 17 18 jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita. Dan sekali lagi saudara bisa tandai karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Yang sudah di sana Daniel 6 boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, sesudah itu raja memberi perintah. Lalu apa? Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya apa? Ayat yang ke-18 dikatakan apa? Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan kepada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak perubahan apa-apa. Saya mau bilang saudara, bicara tentang kehidupan, hidup itu penuh dengan misteri saudara, betul ya? Ketika bicara tentang kehidupan saudara, kita hanya bisa mereka-reka, kita hanya bisa memprediksi. Tapi saya mau bilang saudara, nggak ada kepastian di sana. Dalam arti apa? Segala sesuatu bisa terjadi di luar dari prediksi kita. Segala sesuatu bisa terjadi di luar dari apa yang kita pikirkan saudara. Makanya saya mau bilang saudara, mungkin saudara pernah melihat, saudara pernah mengalami bagaimana yang namanya situasi 180 derajat berbeda dari situasi sebelumnya saudara. Ada orang-orang yang mungkin saudara kemarin
kita lihat bisnisnya begitu luar biasa. Tiba-tiba hari-hari ini saudara sedang dikejar oleh utang-utang yang besar. Ada orang yang kemarin kelihatan rumah tangganya begitu indah, begitu romantis. Tiba-tiba hari-hari ini sudah di ujung perceraian saudara. Ada orang-orang mungkin kemarin kelihatannya sehatnya luar biasa, tapi hari-hari ini sedang terbaring di rumah sakit. Saya mau bilang saudara, bicara tentang kehidupan itu misteri saudara. Dan saya mau bilang hidup bersama dengan Tuhan, kadang-kadang masalah, tantangan, persoalan bisa datang kapan saja. Kadang-kadang masa-masa sukar bisa datang kapan saja. Tapi saya mau bilang saudara, bukan soal keadaannya. Yang harus kita ingat, kita adalah anak-anak Tuhan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Bilang kanan kirimu, kita anak Tuhan. Amin. Dan sebagai anak Tuhan, kita bukan dilahirkan untuk lemah dan kalah, tetapi kita dilahirkan, kita diciptakan untuk menjadi kuat dan menang bersama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Saya adalah pemenang. Bilang sama kanan kirimu, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, kisah Daniel adalah kisah yang sangat familiar. Kalau saudara rajin dengar cerita-cerita pada masa sekolah minggu dulu, saudara pasti tahu bahwa Daniel dalam kondisi di mana saudara, dia diangkat menjadi orang yang ada di posisi yang sangat tinggi. Dia bukan dari keluarga kerajaan, tetapi dia berprofesi atau dia akhirnya diangkat berposisi sebagai apa saudara? Orang yang menjadi pemegang kuasa nomor 2 setelah Raja Darius saudara. Ini posisi yang sangat tinggi. Tapi nggak lama setelah itu Daniel menjadi terdakwa, Daniel menjadi tahanan, dia dilemparkan ke penjara, kemudian dilemparkan ke gua singa. Bicara tentang apa? Dalam situasi hidup dan mati. Situasi nggak mengenakan, situasi sangat sulit, situasi sangat berat, sangat nggak adil buat Daniel saudara. Tapi hebatnya Daniel tetap punya kekuatan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, ini baru namanya anak Tuhan saudara. Makanya hari ini saya mau ajak saudara untuk membahas satu judul khotbah, yaitu bicara tentang tetap kuat dalam segala keadaan. Sama-sama bilang sama saya, stay strong. Sama-sama bilang sama saya, tetap kuat dalam segala keadaan. Dan lebih spesifik lagi bicara tentang rahasia untuk tetap kuat dalam segala keadaan. Sama-sama bilang sama saya, rahasia tetap kuat. Dan karena ini rahasia, saya nggak enak mau ceritakan buat saudara, jadi khotbah kita sampai di sini. Amin. Enggak dong. Saya mau bilang saudara, rahasia dalam firman Tuhan, Tuhan bukakan untuk menguatkan setiap kita. Makanya hari ini saudara kita akan sama-sama belajar rahasia tetap kuat dalam segala keadaan. Belajar dari kisah Daniel. Dan saya mau bilang saudara, kalau saudara lakukan ini, apapun masalah, tantangan, persoalan kehidupan, saudara dan saya akan tetap kuat dan menikmati kemenangan bersama Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa rahasia tetap kuat bersama dengan Tuhan di dalam segala keadaan? Yang pertama saya mencatat adalah bertekun dalam doa. Sama-sama bilang sama saya bertekun. Sama-sama bilang sama saya tekun berdoa. Coba kita baca ayat yang ke-10 sampai 12. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Yuk sama-sama kita baca ayat 10 sampai 12. Masih dalam Daniel 6. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama 3. Ya. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, demi didengar Daniel bahwa apa? Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia apa? Serta memuji Allahnya seperti yang biasa. Sekali lagi 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti. Ayat yang ke-12 dikatakan apa? Lalu orang-orang itu apa? Dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Saya mau bilang saudara, situasi Daniel ini nggak mudah saudara. Kenapa? Karena sekali lagi dalam posisi yang nyaman, tiba-tiba ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara saudara. Di mana ada orang-orang punya rancangan jahat buat dia. Akhirnya memasukkan di dalam penjara. Dan akhirnya endingnya dia dibawa dan dilemparkan ke dalam gua singa. Saya mau bilang saudara, ini situasi yang tidak mudah. Situasi yang saya mau bilang saudara, kalau kita nggak bicara tentang punya perspektif yang benar, kalau kita nggak punya sesuatu dibandingkan orang lain, saya mau bilang saudara, ini adalah sesuatu yang sangat bisa menghancurkan perasaan kita. Tapi yang menarik, Daniel tetap kuat dalam keadaan yang sulit ini. Kenapa? Karena dia punya kehidupan doa yang luar biasa. Saudara bisa lihat,
Dia punya kehidupan doa. Bicara tentang apa? Selalu terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, siapapun kita manusia yang terbatas. Betul ya? Nggak ada orang hebat, nggak ada Superman. Superman cuma ada di dunia fiksi. Betul saudara? Saya mau bilang saudara, nggak ada Superman. Setiap orang, siapapun kita manusia yang terbatas. Betul? Saya mau bilang saudara, ibarat HP ini saudara. HP ini saudara, kalau saya keluar dari rumah 100% jam 7 pagi saudara, jam 6, jam 7, jam 8 saudara paling lama dia sudah lowbat saudara. Kenapa? Karena dia juga yang namanya punya keterbatasan, tapi berbeda kalau dia terhubung dengan casan saudara. Mau seharian, 2 harian, 3 hari, 3 malam, 1 minggu main PUBG dia kuat saudara. Saya main PUBG and Mobile Legends saudara. Kenapa? Saudara belum tahu saya pro player. Saudara boleh tanya sama bocil-bocil Tambun, siapa yang paling jago? Saya mau bilang saudara, sekalipun 1 minggu saya pakai main non-stop, dia akan tetap menyala. Bahkan saking menyalanya terhubung dengan charger, meledak dia saudara. Dan saya akan berkata sama HP saya, menyala HP-ku, haleluya. Kenapa? Karena dia terhubung dengan sumber kekuatan, amin. Saya mau bilang saudara, nggak ada manusia yang kuat, nggak ada manusia yang luar biasa, semuanya punya keterbatasan, amin. Shalom ibu-ibu. Sehebat apapun suamimu, sesuperman apapun suamimu, saya mau bilang saudara, dia tetap manusia yang terbatas. Jadi kalau kau tuntut terus, kalau kau papa gimana nih, papa gimana nih, papa betul nih, papa gimana, ada saatnya dia akan sesak napas juga saudara. Betul bapak-bapak? Jadi saya mau bilang, Bu, kau adalah istri Tuhan ciptakan sebagai penolong, bukan perongrong. Betul bapak-bapak? Jadi saya mau bilang saudara, Bu, jangan tuntut terus suamimu, Bu. Kenapa? Karena dia juga adalah manusia yang terbatas. Betul bapak-bapak? Shalom ibu-ibu. Dengarkan itu, amin. Shalom bapak-bapak. Istrimu juga adalah manusia yang terbatas, Pak. Jadi jangan kau tuntut terus, Mama harus bisa ini dong, Papa harus bisa, Mama gimana? Papa udah cari uang, Mama dong urus anak, urus rumah, segala macam, semua urus. Saya mau bilang, Pak, istrimu juga terbatas, Pak. Jangan kau tuntut, ya kan cuma urus anak doang. Kata siapa urus anak itu doang, Pak? Apalagi kalau misalnya anakmu 12, Pak. Darah Yesus, satu loncat, satu apa. Saya mau bilang ya, Pak ya. Istrimu juga terbatas, jangan kau tuntut terus. Betul ibu-ibu? Mantap. Shalom orang tua. Anakmu juga manusia yang terbatas. Jadi jangan kau tuntut terus. Kamu harus juara satu terus. Kamu pokoknya mesti lulus kuliah dengan predikat summa cum laude. Akhirnya anaknya dia kasih les dari jam 7 pagi udah ke sekolah, sampai jam 2 pulang jam 2, les sampai jam 7 pagi saudara. Apa itu tidur? Saya mau bilang saudara, saya mau bilang Pak, Bu, anakmu juga terbatas. Betul anak muda? Itu kayaknya udah dari hati banget kayaknya itu ya. Shalom para wanita yang belum menikah. Pacarmu juga manusia yang terbatas. Jangan kau tuntut terus, harus begini, harus begitu, harus bisa jadi ini, itu. Harus bisa jadi Gojek, harus bisa jadi security, harus bisa jadi donatur. Iya Pak Pendeta, bukan donatur dilarang ngatur, darah Yesus. Saya mau bilang ya, kasihan pacarmu, dia juga manusia biasa. Betul para pria? Memang kalau dari Roh Kudus nggak pernah salah saudara. Saya mau bilang saudara, wanita-wanita zaman sekarang saudara nuntut pacarnya harus bisa semuanya. Dianya bisa apa? Bisa dandan doang, darah Yesus. Tapi saya mau bilang ya, buat para pria-pria, shalom para pria. Pacarmu juga manusia yang terbatas. Jadi jangan nuntut dia bisa lakukan semuanya sekaligus dandan yang cantik. Karena semuanya butuh effort dan butuh biaya maintenance. Jadi kalau misalnya kau pacaran sama dia, datang alisnya beda sebelah, ya udahlah,
nanti dia datang, make upnya cuma muka, lehernya enggak. Dia lagi berhemat. Saya mau bilang saudara, nggak ada orang yang benar-benar tak terbatas, semuanya manusia yang terbatas, amin. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya juga manusia yang terbatas. Ada saat dimana juga saya lemah, tapi kenapa saya bisa tetap kuat sampai hari ini? Saya mau bilang saudara, karena lutut ini selalu bertelut berharap sama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, di dalam doa, ketika kita berdoa, sama seperti gambar ini saudara, ketika kita berdoa kita terhubung dengan Tuhan. Dan sebagai manusia, kita adalah manusia yang terbatas saudara. Maka yang panah-panah itu boleh munculkan. Sebagai manusia kita adalah manusia yang terbatas. Tapi kabar baiknya kalau kita berdoa sama Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, maka saya mau bilang saudara, kita punya kekuatan yang luar biasa, yang tak terbatas, yang datangnya dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Kenapa gereja kita bisa kuat? Karena gembala sidang kita adalah pendoa yang luar biasa saudara. Mereka adalah orang-orang yang selalu melekat sama Tuhan. Makanya masalah, tantangan, persoalan mungkin boleh ada, tetapi ada kekuatan yang datangnya dari Tuhan yang tidak terbatas. Itu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan kabar baiknya saudara, yang menarik dari kata berdoa ini saudara, dia nggak pakai kata Ibrani tapi pakai bahasa Aramaik saudara, yaitu dia punya makna bicara tentang yang namanya artinya apa saudara? Seek God atau mencari Tuhan. Sama seperti Daniel, kadang-kadang Tuhan bisa izinkan saudara cari orang-orang yang saudara butuhkan, gak ada dalam hidupmu, supaya kau belajar satu-satunya pribadi yang harus kau cari hanya Tuhan saudara. Saya pernah dalam kondisi di mana saudara, ada orang-orang yang, saya dalam situasi yang sulit, situasi yang berat saudara, orang-orang yang saya harapkan untuk tolong saya, gak tolong saya. Bahkan bukan cuma nggak tolong saya, mereka berbalik punya rancangan jahat buat saya. Kalau cuma nggak tolong, kadang-kadang kita masih ya udahlah, namanya manusia mengecewakan, betul ya. Tapi kalau ternyata orang-orang yang kita harapkan bukan cuma nggak tolong, dia berbalik untuk sikat kita. Saya mau bilang sakitnya bukan cuma di sini, tembus sampai tulang belakang saudara. Tapi dalam kondisi itu saya belajar, yang Tuhan ajarkan dalam kondisi itu, saya harus andalkan Tuhan. Makanya setiap hari saya lakukan adalah apa? Berlutut nangis sama Tuhan, angkat tangan saya nangis sama Tuhan. Sampai air mata campur sama ingus saudara. Itu sensasi asinnya nyampur di mulut saudara. Haleluya. Tapi dalam kondisi itu ya, ketika saya terhubung sama Tuhan, saya punya kekuatan saudara. Dan dalam kondisi saya melihat apa saudara, Tuhan bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Tuhan kirimkan orang-orang yang nggak saya pernah duga sebelumnya untuk menolong saya. Saya tetap kuat, bahkan saya melihat kemenangan di balik semuanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, cari Tuhan. Ada seorang ibu telepon saya dalam air mata dan bilang, Pak Pendeta, saya udah nggak tahu lagi siapa yang mau saya cari Pak Pendeta untuk tolongin saya. Tuhan tegur saya untuk ingatin dia, cari Tuhan, jangan cari yang lain. Amin. Saya akan ajak saudara untuk lihat satu analogi supaya tim saya bekerja hari ini. Ayo maju ke depan. Kalau misalnya saudara ada di posisi saya, silakan. Ya sini aja kita ya. Oke. Kalau misalnya saudara dan saya ada di posisi yang sama, saudara butuh pertolongan tim untuk apa? Untuk gendong saudara. Saudara akan pilih yang besar atau yang bukan kecil, minimalis. Saudara akan pilih yang besar atau yang minimalis? Yang bilang besar boleh angkat tangan. Oh, ada yang pilih yang minimalis. Ada yang minimalis. Oh, saudara nggak punya perasaan. Saya mau bilang saudara ya, dari tadi pagi saya udah nanya, dan orang yang punya logika yang sehat pasti pilih yang besar. Kenapa? Karena kita tahu inilah lebih berkekuat, punya kekuatan daripada yang minimalis. Betul ya? Iya kan? Kita bisa lihat secara logika kita, ini lebih punya kekuatan dibandingkan yang minimalis. Dan memang sudah terbukti. Dalam kondisi yang sulit kemarin, ketika saya mohon maaf 2 minggu yang lalu kan, mau dicium jemaat kan, ada dia dalam lift. Tapi jangan kan jagain saya, jagain diri sendiri aja dia nggak bisa saudara. Jadi saya mau bilang saudara, secara logika kita pasti pilih yang sama, yang besar, betul ya? Karena kita tahu ini kekuatan lebih besar daripada yang minimalis. Nggak mungkin kita akan pilih, oh yang kecil ketika kita butuh mau digendong kita pilih yang kecil. Mana mungkin?
Iya dong, iya dong. Nggak mungkin dong kita pilih, nggak mungkin saya pilih yang minimalis, nggak mungkin. Karena saya tahu kekuatan dia terbatas, saudara. Ya. Bahkan resikonya nggak main-main. Coba zoom out. Ada jurang depan saya. Kemungkinan kita akan jatuh dalam kondisi BPJS belum aktif ini, saudara. Itu besar, iya kan? Jadi kalau saya butuh untuk digendong, saya nggak mungkin pilih dia. Coba kita renungkan sama-sama. Akan kuhancurkan tulang-tulangmu, Amira. Tapi iya kan? Kita sepakat toh? Tolong jangan diposting, saya malu. Udah kasih. Saya mau bilang saudara, iya kan? Secara logika kita nggak akan pilih yang minimalis karena kita tahu. Ngapain? Kekuatannya terbatas, ada kekuatan yang jauh lebih besar. Secara logika sederhana seperti ini kita bisa memilih dengan baik, betul ya? Terus kenapa dalam kehidupan setiap kita masih cari manusia? Hello? Kenapa dalam kehidupan setiap kita masih cari yang lain di luar Tuhan yang kita tahu, kita sadar, oh semuanya terbatas, saudara. Saya mau bilang, saudara udah pernah kecewa sama manusia kan? Udah pernah kecewa sama keadaan kan? Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara udah. Jangan lagi bawa dirimu pada potensi untuk kecewa. Sejak awal langsung cari Tuhan, andalkan Tuhan, terhubung sama Tuhan. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, cari Tuhan, berdoa, terhubung sama Tuhan. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya saudara, apa rahasia tetap kuat dalam keadaan yang kedua? Adalah berani menghadapi segalanya. Sama-sama bilang, sama saya berani. Sama-sama bilang, sama saya berani menghadapi segalanya. Amin. Ayat 17 sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Sesudah itu berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya apa? Saya mau bilang saudara, dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 ada proses di sana. Ada proses di mana Daniel tahu bahwa rancangan sudah diatur. Ada proses di mana akhirnya Daniel tahu bahwa raja sudah memutuskan. Ada proses di mana akhirnya tentara berjalan menuju ke tempat di mana Daniel sedang berdoa. Dan selanjutnya. Dan saya mau bilang saudara, dengan posisi sebagai orang nomor 2 di dalam kerajaan itu, sangat mungkin Daniel mengatur supaya dia bisa keluar dari istana. Betul ya? Sangat mungkin Daniel atur untuk supaya dia bisa kabur dan dia bisa aman tanpa harus menghadapi situasi yang berbahaya itu. Tapi yang menarik adalah begini saudara, Daniel tetap stay. Dia hadapi, kenapa? Karena dia punya keberanian yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, ini baru namanya anak Tuhan. Persoalan bisa datang kapan saja, tantangan bisa datang kapan saja. Tapi saya mau bilang saudara, anak Tuhan jangan takut saudara. Anak Tuhan harus berani, amin. Karena ternyata ada korelasi yang erat antara keberanian dan kekuatan. Saudara kalau berani, saudara akan kuat. Tapi saudara kalau takut, sekalipun saudara kuat, saudara akan jadi lemah. Masih bingung? Belum buka puasa kayaknya ya. Tapi takjil udah ya. Nanti. Saya mau bilang saudara, ingat kisah Daud? Daud dan Saul. Siapa yang lebih kuat secara fisik, secara logika manusia? Yes, Saul tingginya sepundak lebih tinggi daripada orang-orang pada masa itu. Dan Daud waktu itu saudara tingginya pas-pasan saudara. 1,6, 1,7 saudara. Tapi kekuatan Saul jadi sia-sia. Kenapa? Karena dia dikuasai ketakutan. Beda dengan Daud, kecil imut-imut, tapi beraninya luar biasa. Makanya itu yang membuat dia kuat. Saya dulu, sekalipun tampang Korea Utara saudara, tapi dulu, kenapa amin? Saya ini Tambun Utara, saudara. Tetapi dulu saya STM, saudara. Ini bukan contoh yang baik, tapi analogi yang cukup tepat. Pada masa itu saya sangat erat dengan peperangan, saudara. Ya, bukan peperangan rohani, peperangan jasmani, saudara.
Dan ada teman saya, badannya tinggi gede, lebih tinggi daripada saya. Tinggi besar, saudara. Tuhan Yesus besar luar biasa. Itu tangannya, saudara, mohon maaf. Kalau tempeleng orang, kiri ICU, kanan innalillahi wa innalillahi, saudara. Betul. Oh Tuhan, kuat luar biasa. Tapi saya mau bilang, karena penakut, kekuatannya jadi sia-sia, saudara. Sebaliknya ada teman saya kecil, imut-imut, hidup lagi, saudara. Tapi nyalinya luar biasa. Akhirnya kekuatannya berkali-kali lipat daripada hitungan secara manusia untuk fisiknya, saudara. Saya mau bilang, sekalipun kita kuat, kalau kita takut, kita bisa jadi lemah, saudara. Dan iblis tahu ini, makanya iblis seringkali apa? Kasih kita roh ketakutan. Karena orang yang dikuasai ketakutan sangat lemah dan sangat mudah dikalahkan. Makanya Alkitab bilang begini, saudara. Coba kita lihat. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, sama-sama kita baca. 3, ya. Sebab melainkan kasih dan, sekali lagi bagian awal, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh. Kenapa? Karena ketakutan membuat kita lemah. Tapi roh yang Tuhan berikan adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Makanya saudara pernah lihat nggak? Ketika orang badan gede, serem, tapi karena dikuasai ketakutan, lewat tempat gelap, permisi anak babi mau lewat. Padahal iblis aja lihat dia sebenarnya serem. Tapi karena dikuasai ketakutan, akhirnya apa? Kekuatannya jadi sia-sia. Makanya Che Guevara, salah seorang tokoh terkenal dunia, bilang begini, saudara. Keberanian yang membuat kita kalian akan apa? Tahan dalam, sama-sama bilang sama saya, keberanian akan membuat kita kuat, saudara. Tetapi kalau saya ajak saudara melihat kalimat selanjutnya, nyali sama harganya dengan nyawa. Jika itu hilang, niscaya nggak ada gunanya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, anak Tuhan harus berani, amin. Ngapain kita takut? Apapun yang ada di depan kita, ada Tuhan bersama-sama dengan kita, amin. Pak, tapi orang itu punya ini, Pak, punya koneksi, Pak. Orang itu punya kenalan ini, Pak. Orang itu punya harta begini, Pak, segala macam, Pak. Saya mau bilang, saudara, koneksi kita, koneksi kerajaan sorga. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita punya kekuatan, bahkan akan melihat kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berani. Ada Tuhan bersama kita. Kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, imam musik boleh maju ke depan. Apa rahasia tetap kuat dalam segala keadaan? Yang ketiga adalah tetap setia pada Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya setia. Sama-sama bilang, sama saya tetap setia. Ayat 18 sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, maka lalu raja mencap itu dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya perubahan apa. Saya mau bilang, saudara, kalau kita salah, kalau kita bikin dosa, terus kita akhirnya terima konsekuensi dari dosa, kita terima keadaan yang tidak mudah dan yang sulit. Kadang-kadang hati kecil kita masih bisa menerima, betul ya? Kita bilang, oh ya karena memang saya sudah salah, saya sudah dosa ya, this is my consequence. Ini kesalahan, ya udah. Tapi kalau kita nggak salah, kita udah hidup benar, terus kita terima konsekuensi, kadang-kadang hati kecil kita berontak, betul ya? Iya kan? Daniel udah hidup benar, dia jaga kekudusannya, dia jaga hidupnya berkenan, dia jaga kehidupan doanya, tapi dia ngalamin kondisi yang tidak mudah, dia ngalamin kondisi yang sulit, bahkan diperhadapkan pada hidup dan mati, saudara. Tapi yang menarik begini, saudara, kan ada proses tuh ya, sekali lagi, dari dia dengar kabar, kemudian dia dijemput, dia ditangkap, dimasukkan ke penjara. Kemudian dari penjara dia dibawa ke gua singa, ketemu sama Raja Darius. Di depan gua singa ngobrol dulu sama Raja Darius. Baru dia dilemparkan ke dalam gua singa. Baru ada proses batu itu digulingkan untuk tutupin gua singa. Ada proses Raja Darius masih depan gua singa, dia meteraikan itu. Ada proses di mana masih dalam kondisi itu, pembesar-pembesar datang, meteraikan dulu, saudara. Dan dalam kondisi-kondisi itu ada keadaan sangat mungkin Daniel bisa bilang, oke deh raja, aku tinggalkan Tuhanku untuk menyembahmu. Dan itu bisa bikin dia selamat secara manusia, betul tidak? Ya kan? Tapi hebatnya begini, keadaan sudah mengecewakan, keadaan sudah sulit, tapi Daniel tetap setia sama Tuhan.
Dan ternyata inilah kunci yang ketiga, Daniel tetap kuat dalam segala keadaan. Karena ini akan terhubung dengan poin nomor 1. Dia punya korelasi, dia punya hubungan, relasi keintiman dengan Tuhan yang membawa kekuatan. Makanya kemarin kita sempat bahas bagaimana Daud menggambarkan saudara dan saya dengan Tuhan bagaikan domba dan gembala. Karena Daud tahu betul kekuatan domba adalah ketika dia tetap bersama-sama dengan gembalanya. Jadi kalau kita tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan, di situ ada kekuatan. Kalau sampai kita tinggalkan Tuhan, kita nothing, saudara. Ada orang-orang karena hanya karena keselamatan di dunia, hanya karena keamanan di dunia ditinggalkan Tuhan. Ada orang yang saya kenal, saudara, hanya karena demi keamanan dirinya, keamanan bisnisnya, ditinggalkan Tuhan. Padahal belum lama ini kesaksian di gereja, saudara. Saya mau bilang, saudara, apapun keadaannya tetap setia sama Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun berat, tetap setia. Karena dalam kesetiaan kita dalam Tuhan ada kekuatan. Makanya pesan firman Tuhan yang ketiga, selalu setia apapun keadaannya, saudara. Ada beberapa quotes yang saya rindu bagikan buat saudara. Yang pertama dari Corrie ten Boom, dia bilang begini, saudara. Kesetiaan bukanlah tentang seberapa besar imanmu, tapi tentang seberapa besar kepercayaanmu kepada Tuhan, bahkan dalam kegelapan. Sekalipun kau nggak lihat jalan, sekalipun di depanmu gelap gulita, tetap setia sama Tuhan. Oswald Chambers bilang begini, saudara. Kesetiaan kepada Tuhan berarti tetap percaya dan taat, bahkan ketika kita tidak melihat atau memahami rencananya. Kadang-kadang Tuhan kan begitu ya. Kadang yang kita alami, yang kita terima nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kita alami, yang kita terima kadang-kadang bahkan berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan harusnya layaknya kita terima. Tapi saya mau bilang, apapun keadaannya, sekalipun sulit untuk dimengerti, tetap setia kepada Tuhan. Gembala sidang kita dalam perjalanan pelayanannya mereka, saudara, mereka udah ikut Tuhan, mereka malah diperhadapkan pada apa, hidup dan mati mau dilempari, saudara. Tapi mereka tetap setia sama Tuhan. Ada seorang ibu kemarin telepon saya dan dia cerita, dia hidup dalam Tuhan luar biasa dengan sungguh-sungguh, akhirnya membawa suaminya untuk ikut Tuhan. Tapi ketika suaminya ikut Tuhan, mereka diperhadapkan pada masalah bisnis, utang-utang begitu besar, saudara. Kadang-kadang memang ikut Tuhan, saudara, malah yang kita terima sebaliknya dari apa yang kita pikirkan. Tapi apapun keadaannya, tetap setia. Karena hanya disitulah ada kekuatan, saudara. Kalau kita jauh dari Tuhan, gak ada kekuatan sama sekali. Oleh sebab itu, ayo. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi firman Tuhan hari ingatkan kita, tetap setia. Apapun keadaannya, tetap setia. Karena dalam kesetiaanmu ada saat di mana, saudara, pelangi sehabis hujan akan Tuhan nyatakan dalam hidup. Dan kalaupun Tuhan nggak jawab doamu, kabar baiknya Tuhan punya jawaban yang jauh lebih baik. Ingat Lazarus, Maria Marta berdoa Lazarus supaya terima mujizat kesembuhan. Tapi Tuhan gak jawab. Karena yang Tuhan sediakan adalah mujizat kebangkitan yang jauh lebih luar biasa. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, walaupun capek, walaupun penuh dengan air mata, walaupun sepertinya penuh dengan ketidakadilan, tetap setia, setia aja. Karena akan ada saatnya, saudara, pemulihan, kemenangan, pasti Tuhan nyatakan. Dan kabar baiknya, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi mereka yang setia sampai akhir. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap setia. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan, di situ ada mahkota kehidupan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan ingatkan setiap kita, apapun keadaannya, kita bukan diciptakan untuk kalah, tapi untuk kuat dan menang bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari milikilah kehidupan doa terhubung sama Tuhan. Karena ketika kita terhubung dengan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Yang kedua, beranilah karena ada Tuhan di pihak kita. Dalam keberanian
ada kekuatan yang luar biasa. Dan yang terakhir, apapun keadaannya, tetap setia. Sekalipun keadaannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sekalipun kita belum lihat jawaban doa, sekalipun penuh dengan air mata, tetap setia. Karena dalam kesetiaan berjalan bersama dengan Tuhan ada kekuatan. Dan akan ada saat di mana mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan pasti jadi bagian kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.